Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, episode kali ini, saya ingin berbagi satu materi yang kebetulan saya sampaikan pada waktu webinar dengan versi Bali. Dengan topik adalah implementasi keselamatan pasien dan peningkatan mutu di masa pandemi COVID-19. Pada materi ini, hal-hal yang akan saya sampaikan adalah tentang sistem kerja yang direkomendasikan oleh ISCOA, tentang sistem kerja yang disebut dengan SAPES atau System Engineering Initiative Patient Safety, bagaimana mendesain suatu sistem kerja. Kemudian yang kedua, saya akan sedikit menyampaikan tentang laporan insiden yang dilakukan di Pennsylvania, Amerika, tentang bagaimana insiden yang terjadi di masa pandemi saat ini. Kemudian juga sedikit tentang beberapa contoh PDSA, ya, Plan Do Study Action untuk peningkatan mutu, ya. Jadi kita tetap harus membuat laporan insiden. Kita juga tetap harus melakukan peningkatan mutu di masa pandemi ini, ya. Semoga bisa bermanfaat untuk menjadi masukan ataupun Bapak Ibu bisa mengimplementasikan, ya, tentang keselamatan pasien dan peningkatan mutu, ya. Dan jangan lupa tolong di subscribe, like, and share, ya, untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya, baik Bapak Ibu, materi pertama seperti yang saya sampaikan ada dua hal terkait di sini adalah terkait dengan patient safety, peningkatan keselamatan pasien dan peningkatan mutu di masa pandemi COVID-19, ya. Mungkin saya tidak share, mungkin bisa dibaca, ya. Oke. Jadi agenda saya akan menyampaikan kurang lebih 4 poin. Pertama adalah pendahuluan. Kemudian sistem kerja yang direkomendasikan oleh ISCOA di saat pandemi adalah kita membuat namanya work system dengan metode SAPES atau System Engineering Initiative Patient Safety Human Factor, gitu ya. Ada satu sistem kerja yang di sini berperan adalah faktor manusia. Kemudian saya menyampaikan ada satu studi yang dilakukan di Pennsylvania, Amerika, tentang bagaimana pelaporan insiden yang mereka analisa selama masa pandemi ini, ya. Kemudian yang keempat, berbicara tentang quality and safety di masa pandemi, kita harus merancang dengan baik dan harus belajar dengan cepat di dalam situasi yang cepat sekali berubah. Dan yang terakhir, bagaimana menilai dampak perubahan mutu layanan selama masa COVID, ada sedikit contoh bagaimana melakukan suatu PDSA untuk melakukan quality improvement, ya. Baik, saya mulai dari yang pertama. Kita berbicara tentang sistem kerja. Kita tahu di dalam melakukan suatu improvement, peningkatan mutu, kalau kita lihat dari Donna Bedian itu mengatakan yang pertama adalah input atau struktur. Kemudian kita berbicara proses dan kemudian yang ketiga adalah outcome. Sebenarnya sistem kerja SAPES ini sama, ya, dengan Donna Bedian tersebut. Yang sedikit agak berbeda adalah di poin pertama, ya. Di poin pertama adalah tadi kalau dulu di Donna Bedian itu sistem atau input atau struktur atau input. Nah, di SAPES ini dia lebih kepada work systemnya yang terdiri dari 6 poin. Pertama adalah bagaimana budaya tim, organisasi, dan komunikasi di dalam organisasi. Poin pertama itu. Yang kedua adalah lingkungan, tugas, keterampilan yang dibutuhkan oleh petugas atau staf ketika menyelesaikan tugas yang harus diperhatikan. Kemudian peralatan yang akan menunjang perawatan pasien dan tentunya melindungi staf. Dalam hal ini tentunya ketersediaan APD. Dan yang kelima adalah individu yang akan memberikan perawatan dan pasien yang akan menerima perawatan. Jadi baik PPA, profesional, pemberi asuhan maupun pasien itu sendiri. 5 hal inilah yang akan dinilai ketika kita akan melakukan sistem kerja. Setelah sistem kerja ini kita rancang, kita masuk pada bagian kedua yaitu proses.
di mana kita harus mengembangkan jalur perawatan yang handal atau reliable. Ketika masa pandemi, kita punya SOP, tetapi ada sedikit perubahan algoritma ataupun alur ketika pandemi mungkin aja bisa berubah ya. Jadi alur pasien yang COVID atau yang COVID itu mungkin kita harus revisi. Nah, di sini kita mengembangkan suatu pathway atau algoritma. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengukur dampak dari hasil pelayanan kita. Nanti saya akan sedikit share, ada beberapa indikator yang bisa kita ukur. Pertama adalah melihat dari sisi petugas atau staff, satisfaction, kepuasannya. Kemudian K3-nya ya berapa banyak yang terpapar ya kena infeksi maupun mungkin yang mohon maaf sampai meninggal, itu bisa kita ukur. Kemudian organisasi, dampak terhadap organisasi, profitable-nya, dan dampak terhadap pasien, baik itu patient safety maupun quality of care ya. Nanti di materi yang kedua, manajemen risiko, ada satu tools tentang bagaimana melakukan assessment pada staf yang terpapar dengan COVID. Baik, saya mulai dari gambar ini sama ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada work system atau yang sering kita sebut struktur atau input. Kemudian ada proses dan ada outcome. Di mana work system itu terdiri dari person itu di tengah. Person ini terdiri dari pasien dan PPA. Profesional pemberi asuhan yang perlu kita perhatikan. Kemudian dalam mereka bekerja tentunya pasti ditunjang oleh teknologi, tools, kemudian tugas-tugasnya, SOP-nya, alurnya, kebijakan, form-form dan sebagainya. Faktor lingkungan yang menunjang tentunya, kemudian faktor organisasi ya, seperti itu tadi. Jadi ini pathway dari sistem kerja SAFE tadi. Kita masuk pada yang bagian pertama. Membangun tim termasuk komunikasi dan budaya. Ketika terjadi pandemi, tentu rumah sakit harus membentuk namanya emergency task force atau ada istilah yang mengatakan tim gerak cepat atau kalau dalam manajemen disaster disebut dengan SKI, sistem komando insiden. Apalah pokoknya ada satu tim khusus ya, tim gugus tugas darurat yang harus segera diaktifkan dengan rantai komando. Karena pandemi ini termasuk suatu bencana, disaster yang non alam, di mana akan berbagi peran dan tanggung jawab ya dengan tentunya pendekatan yang proaktif. Kemudian informasi akan di-share ya kepada seluruh staf ya di rumah sakit, terserah channelnya melewati telemedicine, lewat chat atau lewat WhatsApp, apapun channelnya itu harus dibaca sampai kepada staff ya dan harus diinformasikan ketika handover. Kemudian subkomite manajemen risiko atau unit yang ditunjuk bertanggung jawab akan membantu menyebarkan dokumen, termasuk kalau memang ada keputusan dari Kemenkes atau pedoman nasional yang harus kita adopt. Walaupun ini mungkin ada beberapa kali revisi, kita harus bisa mengupdate data ataupun informasi tersebut ya. Pengetahuan tentang penularan, penyebaran, karakteristik terus berkembang sehingga kita harus terus mengupdate. Misalnya definisi kasus, dulu kita kenal dengan OTG gitu ya, orang tanpa gejala ya dan sebagainya, pasien dalam pengawasan. Tentunya sekarang kita sudah meninggalkan istilah itu ya. Jadi kita sekarang ada namanya suspek, terkonfirmasi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, unit manajemen resiko harus selalu berhubungan memberikan dukungan kepada petugas frontline, petugas yang mungkin direct langsung berhubungan, apakah dia perawat, apakah dia dokter gitu ya dan sebagainya, sehingga ketika terjadi insiden maka itu harus segera dilaporkan. Jadi pelaporan insiden harus tetap dilakukan di saat pandemi ya untuk menjamin iklim keselamatan untuk tujuan perbaikan ya. Jadi Bapak Ibu kita bisa belajar ya, belajar dari hal yang sesuatu memang yang belum pernah terjadi di seluruh dunia, mungkin ini akan terkaget-kaget, tapi kita harus ambil hikmah dari bencana ini. Budaya keselamatan itu akan meningkatkan sistem ya bagi pasien dan staf dalam menangani krisis. Jadi kalau memang di rumah sakit Bapak Ibu sebelumnya sudah ada budaya, itu pasti akan dengan sendirinya kepatuhan terhadap protokol itu akan semakin meningkat ya, sehingga ketika terjadi kesenjangan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keselamatan, maka itu akan langsung diberikan informasi oleh staf ya. Ketika sumber daya terbatas,
terjadi lonjakan surge capacity. Ini juga akan menimbulkan suatu kolaborasi, inovasi bagi staff, bagaimana memanfaatkan resources atau sumber daya yang terbatas tersebut. Ya, di samping itu ketahanan, menciptakan kegembiraan untuk memperkuat mental bagi setiap staff yang bekerja itu merupakan komponen kunci bagi budaya keselamatan. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, itu tadi bicara budaya, berbicara komunikasi, ya, tim, ya. Yang kedua adalah lingkungan. Kita harus menerapkan secara ketat, strict, tanpa pengecualian, misalnya melakukan desinfeksi lingkungan, ya, peralatan, tentunya dengan prinsip-prinsip dalam PPI, ya, karena terus terang masih terus dalam perkembangan penelitian tentang virus COVID-19 ini. Tetapi upaya harus tetap dijalankan, ya, melakukan desinfeksi, ya, kemudian mungkin ada perubahan dalam jalur emergency, ya, kita melakukan screening, melakukan triase, memisahkan pasien yang kita suspek atau terkonfirmasi atau yang non suspek dan sebagainya, ya. Kemudian menghindari berkumpul di ruang tunggu karena kita harus ada physical distancing. Beberapa rumah sakit ada yang ruang tunggunya bisa mungkin di halaman, diberi tenda dan sebagainya, ya. Memberitahu lewat banner ataupun brosur, ya, ataupun flyer tentang jika pasien mempunyai gejala-gejala ke arah COVID, maka dia harus menginformasikan dan sebagainya. Ini lingkungan yang harus kita terapkan di saat pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, tugas dan keterampilan untuk menyelesaikan tugas. Ya, ini perlu ada pelatihan. Pelatihan mungkin dalam bentuk simulasi, atau simulasi ini kita bagikan dalam bentuk video, gitu ya, karena kita tidak bisa berkumpul mungkin seperti biasa. Bagaimana menggunakan dan melepaskan APD dengan benar, sudah banyak video tentang donning dan doffing yang tentunya sesuai standar dari CDC dan WHO. Ya, kemudian refreshing juga tentang hand hygiene, ya, bandel-bandel dari PPI saya rasa sudah disampaikan oleh Ibu Kosti. Memberikan dukungan support untuk mendidik dokter muda atau kolega spesialisasi yang akan menggantikan dokter yang mungkin ada peraturan jika dokter misalnya melebihi usia 60 tahun atau 55 ke atas, maka bisa memberikan arahan melewati telemedicine, sehingga kita perlu mendidik atau menyediakan tenaga-tenaga dokter baru, ya, atau dokter muda dalam supervisi. Kemudian instruksi untuk desinfeksi lingkungan kepada cleaning service. Kemudian yang keempat, peralatan, tadi lingkungan, peralatan untuk merawat pasien dan melindungi staf. Jadi ada dua hal, ini untuk melindungi staf dan ini untuk merawat pasien, ya. Kita tahu transmisi bisa lewat kontak, bisa lewat droplet. Nah, ini wajib, ya. Di samping dengan universal protokol, kita juga punya precaution kontak dan droplet, ya, yang harus kita lakukan secara rutin. Kemudian kita juga ada yang disebut dengan airborne, gitu ya, terutama untuk tindakan-tindakan atau prosedur yang menghasilkan aerosol, misalnya intubasi dan bronkoskopi, sehingga kita harus menerapkan suatu standar yang ketat terhadap tindakan-tindakan tersebut. Kemudian mencegah biosafety precaution dengan penggunaan yang lama atau limited reuse face shield dan sebagainya, masker. Misalnya dalam WHO sudah mengeluarkan bagaimana atau rekomendasi APD apa yang bisa kita reuse dan sebagainya, ya, bagaimana cara sterilisasi, berapa lama dan sebagainya, itu ada di referensinya WHO, ya. Saya tidak akan terlalu detail karena itu mungkin sudah dibahas oleh Ibu Kosti, ya. Kemudian bagi pasien ketika kita merawat tentunya kita berikan masker bedah, ya, ketika kita suspek atau konfirmasi, dan kemudian kita akan menyediakan kurang lebih alat-alat seperti ini, ya, terutama mungkin di ICU. Ini hanya contoh satu emergency box ketika kita merawat pasien dengan COVID-19 yang diperlukan untuk pasien dengan risiko tinggi dan membutuhkan intubasi. Ibaratnya kita punya emergency kit untuk pasien yang normal. Nah, pertanyaannya, apa sih isinya emergency kit untuk pasien dengan COVID-19? Ini hanya contoh saja, Bapak Ibu. Jadi ada IV and blood work supplies, kemudian ada screening, form screening, ya. Kemudian ada tulisan catatan untuk pemeriksaan blue rhesus. Ini ada untuk pengambilan swab, ya. Kemudian kantong biohazard, ya.
dan sebagainya ya. Jadi ini ya 1 liter normal salin, stetoskop dan sebagainya. Jadi kalau memungkinkan memang ini dipisahkan Bapak Ibu untuk khusus emergency box pasien COVID ya. Yang kelima adalah pasien yang akan menerima perawatan ya. Kalau bisa yang pada awal ya, ini pada awal kita mengurangi admission ya. Jadi untuk yang rutin atau elektif kita bisa rescheduling gitu ya. Tapi saat ini mudah-mudahan kita sudah bisa kembali seperti biasa ya. Pada awal kita memang membatasi ya. Kita juga membagikan good practice kepada anggota keluarga ya, seperti itu ya. Ini hanya sekedar saya rasa kita sudah melakukan ya, hampir semua rumah sakit sudah melakukan screening, melakukan triase gitu ya. Malah kalau ruangan kita kurang bisa dipasang tenda ya, untuk screening itu tenda di halaman ya, di halaman rumah sakit jika tempatnya tidak memungkinkan ya. Kemudian saya tidak membahas pathway-nya ya, algoritma, Bapak Ibu mungkin sudah punya ya, bagaimana pasien masuk, dilakukan screening, baik rawat jalan maupun IGD. Tetapi sebaiknya pintu masuk ke rumah sakit kita batasi ya. Jadi kalau biasanya masuk rumah sakit ada lebih dari 2 atau 3 pintu, atau mungkin 5 pintu yang bisa masuk, kita batasi ya. Misalnya dari IGD rawat jalan, karena di situ harus dilakukan screening gitu ya. Nah, kemudian setelah tadi sistem kerja, kemudian proses, sekarang outcome-nya ya. Kita bisa mengukur untuk melihat efektivitas dari respon rumah sakit di saat pandemi, termasuk kapasitas untuk merawat pasien yang berat, misalnya pasien-pasien yang esensial, yang non-COVID, misalnya pasien jantung, stroke, trauma, dan sebagainya ya. Oke, Bapak Ibu, ini hanya contoh dari ISCOA, beberapa indikator yang bisa kita ukur ya. Indikator outcome, ada average length of stay, berapa persen pasien COVID yang masuk ICU, berapa tingkat kematian pasien non-COVID yang AMI, akut miokard infarct, stroke, COPD, dan sebagainya ya. Survival rate dan sebagainya. Jadi ini hanya contoh saja untuk outcome measure-nya ya. Kemudian ada lagi yang bisa Bapak Ibu ukur selama masa pandemi, misalnya tadi average loss untuk ICU ya, kemudian ya average loss untuk di rumah sakit dirawat. Kemudian beberapa contoh proses, berapa persen pasien yang terinfeksi ya ketika masuk ke ICU, berapa persen dengan komorbiditas, berapa persen staf yang terinfeksi yang dengan atau tidak dengan menggunakan alat yang semestinya yang digunakan, kemudian berapa jumlah pasien yang tidak diterapi sesuai dengan tingkat perawatannya, berapa persen staf yang dilatih untuk menggunakan equipment atau alat-alat ya, kemudian staff infection rate, staff mortality rate ya, berapa staff yang sembuh, berapa angka kesakitan, berapa yang mengalami gangguan mental dan sebagainya. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu, karena tadi yang kita akan ukur adalah individu. Individu itu terdiri dari pasien maupun staff atau PPA tadi, profesional pemberi asuhan ya. Oke, itu tadi sedikit gambaran tentang sistem kerja menggunakan SAPES tadi ya, atau System Engineering Initiative for Patient Safety. Yang kedua, saya ingin menyampaikan ada satu studi yang dilakukan di Pennsylvania, Patient Safety Reporting System, di mana dia mencoba mengkaji laporan-laporan insiden pasien yang terkait dengan COVID. Dilakukan sekitar bulan Januari sampai bulan April ya. Kemudian dia membagi 13 kategori dan 6 dampak, kategori faktor terkait dan dampak. Tujuannya apa? Tujuannya membantu Fasiankes dan pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana pandemi ini mempengaruhi aspek keselamatan pasien. Itu pertama. Yang kedua, dia ingin mengidentifikasi area atau lokasi mana yang paling membutuhkan untuk pengalokasian sumber daya untuk mengurangi risiko pada pasien. Ya, jadi ini studi yang dilakukan. Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Dia mengidentifikasi laporan yang masuk, ya. Pertama dia saring mana yang terkait dengan COVID. Nah, itu dapat 473 laporan. Kemudian dia filter lagi menggunakan kata-kata kunci dari 473 tadi,
difilter lagi sehingga disaring menjadi 343 laporan dan berasal dari 71 rumah sakit. Kedepannya Bapak Ibu, insya Allah dalam waktu dekat KNKP kami akan melakukan survei kepada semua Fasiankes di Indonesia, baik rumah sakit, FKTP, dan Fasiankes yang lain tentang bagaimana penerapan patient safety dan pelaporan insiden di saat pandemi. Nah, setelah dia melakukan filter, dia membuat namanya kriteria, inklusi, dan eksklusi. Yang masuk di dalam studinya dia, inklusinya adalah pasien yang terkonfirmasi positif atau pasien suspek. Yang kedua adalah pasien atau staf yang negatif atau non-suspek saat berada di rumah sakit, tapi dia merasa khawatir atau mengalami bahwa dia mengalami suatu tingkat resiko pajanan yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Itu inklusi. Sedangkan jika ada pasien yang mengalami insiden, tapi dia pasien non-COVID yang mengalami secara tidak langsung dampak pandemi, misalnya pasien non-COVID tertunda pelayanan di IGD karena petugas melayani dulu, misalnya penanganan pasien yang positif COVID, itu dipisahkan. Jadi penelitiannya dibedakan. Jadi kebetulan studi ini memang dia hanya khusus ingin melihat yang terkait pasien COVID ya. Kemudian yang kedua, infeksi COVID yang terjadi di rumah sakit. Baik, tadi ada data tambahan selain 13 faktor terkait, ada 6 kategori outcome, juga dia menambahkan tentang data tambahan bagaimana penggunaan APD, baik doping maupun doning. Apa hasilnya Bapak Ibu? Ternyata faktor yang paling sering terjadi selama masa pandemi adalah kejadian insiden terkait pengujian laboratorium, itu 47%. Kemudian proses pelayanan atau protokol 25%. Kemudian terkait dengan isolasi 22%. Sedangkan dari segi dampak yang paling sering adalah terpapar, tertular COVID atau positif atau yang diduga positif itu 50% dan hasil atau tes yang tertunda atau terlambat. Ya, ini hasil studinya dan ini gambarannya Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan ada 13 faktor. Ya, 13 faktor ini yang ada di atas ini 13 faktor. Dia melihat pada area. Dia melihat pada area, di sini area-area lokasi. Kita lihat di area emergency IGD tadi ya, paling banyak ini 61 laboratorium ya, testing. ICU ini juga cukup banyak, kemudian laboratorium juga sendiri ya. Di laboratoriumnya seperti itu. Kemudian proses ini tadi ya IGD juga ada 10, ICU 15. Jadi kayaknya area yang paling banyak terkait dengan insiden pada saat pandemi adalah emergency atau IGD, kemudian ICU dan laboratorium. Di sini ada ruang perawatan medis dan surgical ya. Ini kalau terkait dengan faktor. Nah, bagaimana kalau terkait dengan outcome-nya? Ya. Tadi 13 faktor dan 6 outcome ya. Balik ini adalah care area-nya, ini adalah outcome. Outcome adalah pertama terpapar. Ya, jadi apakah pasien maupun staf itu terpapar dengan pasien COVID ya. Yang kedua adalah miss atau delay test or result. Ya, baik terlambat maupun mungkin kesalahan pada waktu tes dan memberikan hasil. Kemudian penggunaan resources yang tidak ya artinya was ya, tidak semestinya. Kemudian miss atau delay care or treatment dan jatuh ya. Dan kita lihat yang di sini paling banyak tadi ya yang terpapar. Ya, ini terhadap outcome-nya. Oke, kemudian kita lihat hubungannya, relationnya tadi yang paling banyak adalah laboratorium. Ini tadi ya relationnya banyak yang terpapar, menyebabkan terjadinya keterlambatan, ya, delay tes dan hasil, kemudian penggunaan resource yang tidak seharusnya. Jadi ini kurang lebih hubungan antara 13 faktor dan 6 dari outcome. Ya, ini mereka melakukan penelitian. Baik, itu tadi tentang studi bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi di masa pandemi. Kemudian ada salah satu jurnal dari ISPOA mengatakan
quality and safety dalam masa pandemi, kita harus merancang dengan lebih baik dan kita harus belajar dengan cepat ya. Pandemi mengharuskan sistem kesehatan berubah jauh lebih cepat dari biasanya. Jadi kalau biasanya mungkin kita jalan, ini agak sedikit lari gitu ya. Tujuannya apa? Perbaikan mutu di masa krisis atau pandemi, kita memastikan dan meningkatkan outcome pasien sebaik mungkin walaupun dalam sistem di bawah tekanan ya, under pressure dan dengan keterbatasan sumber daya. Jadi biasanya situasi darurat, ada masalah baru, tentunya kita harus mencari solusi yang baru ya. Oke, saya ingin sedikit kita coba bicarakan, ada yang disebut dengan quality improvement model dari IHI, International Healthcare Improvement. Kita sudah kenal ya, jadi ada yang disebut dengan PDSA, ada yang disebut dengan fokus PDCA. Saya kesempatan ini ingin sedikit yang lebih simpel menggunakan PDSA. Model improvement biasanya kalau kita melakukan suatu perbaikan mutu, yang pertama kita tentukan adalah aim-nya dulu, tujuannya. Apa sih yang mau kita perbaiki? Apa sih yang mau kita ukur? Dan apa sih yang mau kita rubah? Itu dulu yang kita tentukan, 3 dulu. Kemudian setelah kita menentukan tujuan dan apa yang mau diukur dan apa yang mau kita rubah, baru kita masuk dalam siklus PDSA ya. Jadi kita sebut dengan Rapid Cycle Improvement atau RCI ya. Nah, di dalam melakukan RL Rapid Learning Cycles ya, jadi kita mau belajar dengan cepat, kita bisa menggunakan banyak siklus PDSA karena dia cycle. Jadi siklus itu bisa berulang ya, menguji perubahan-perubahan kecil. Kalau kita bicara PDSA adalah sampel kecil, waktu singkat. Jadi ada yang menguji dalam waktu berapa jam, ada yang dalam harian, mungkin mingguan ya, karena kita harus segera, cepat. Semua skenario bisa berlangsung hanya beberapa hari ya. Dan contoh yang akan diberikan, saya akan berikan 3 contoh. Ini bukan panduan langkah ke langkah, maksudnya bukan panduan habis plan, do, study, tetapi lebih kepada PDSA 1, PDSA 2, PDSA 3, jadi lebih kepada siklusnya ya. Jadi karena kita harus bisa berulang untuk melakukan suatu perubahan. Saya beri contoh Bapak Ibu. Ini contoh adalah perbaikan mutu di ICU, di mana judul dari quality improvement adalah meningkatkan pemanfaatan perawat dengan pengalaman ICU yang terbatas. Ini contoh. Tadi saya sudah mengatakan sebelum masuk ke PDSA, kita menentukan 3 hal dulu. Yang pertama adalah apa tujuan kita melakukan perbaikan ini. Oke, tujuan pertama, kita ingin mengatur kembali penyediaan perawat di ICU untuk memenuhi permintaan ya. Kita ketahui ternyata permintaannya meningkat, melonjak ya, sementara ketersediaannya terbatas. Oke, setelah menentukan tujuan, kita menentukan apa yang mau saya ukur. Oke, saya akan mengukur bagaimana pengalaman keselamatan staff, safety experience pada saat mereka handover ya. Kemudian dengan saya melakukan wawancara dan melihat outcome keselamatannya. Itu yang mau diukur. Apa yang mau berubah, ide yang akan berubah adalah melakukan pengawasan oleh perawat yang berpengalaman kepada staf ICU yang belum berpengalaman. Gitu ya, karena tentunya staf ICU yang berpengalaman ini terbatas. Sementara kita ingin memanfaatkan staf ICU yang belum pengalaman. Tetapi tentu mereka under supervisi. Nah, oke, kita mulai contoh PDSA 1. Ya, apa yang dilakukan? Pertama, tim ICU merencanakan mendesain ulang perawatan ICU berdasarkan kebutuhan untuk melayani peningkatan pasien sekaligus memberikan perawatan yang aman dan efektif. Ya, tugas utama mereka mengidentifikasi rasio pengawasan. Itu PDSA pertama, siklus pertama. Oke, siklus kedua, mereka membuat checklist ya untuk staff dan supervisor yang baru. Berapa berbanding berapa? Siapa mengawasi siapa ya? PDSA ketiga, mereka uji coba lagi checklistnya, mereka revisi, mereka uji kembali. Pada saat PDSA keempat, pertanyaannya adalah rasio mana yang benar untuk supervisi perawat yang berpengalaman? Apakah 2:1 atau 3:1? Nah, keputusan ini tentu dibuat
untuk mengamati seperti apa pengalaman supervisi 2:1 selama 1 jam dengan umpan balik atau feedback yang dikumpulkan dari semua staf yang terlibat. Dan pada PDSA atau yang judul di ICU ini dia sampai 5 kali siklus. Siklus kelima akhirnya barulah mereka menyarankan kebanyakan pasien itu adalah pengawasan 2:1 ya, tapi dapat dikelola dengan beberapa kelompok pasien kalau masih diragukan. Jadi mereka mengamati 1 jam lebih lanjut khususnya pada pasien yang kelompok yang teridentifikasi. Baik, Bapak Ibu, ini contoh yang pertama ya. Jadi Bapak Ibu bisa tetap melakukan PDSA selama masa pandemi. Ini contoh saja ya. Yang kedua adalah judulnya tentang PDSA pelatihan ya. Untuk pelatihan di sini judulnya adalah meningkatkan pelatihan penggunaan APD, alat pelindung diri. Ingat di atas ada kata-kata rapid. Jadi siklus pembelajaran secara cepat ya. Tujuannya apa? Tujuannya pertama, semua staf harus dapat menggunakan donning dan melepas doffing APD tentunya dengan aman dan efisien ya. Kemudian apa yang diukur? Dilakukan survei pelatih dan peserta pelatihan, kemudian melakukan observasi penggunaan APD. Ya, idenya adalah tentunya video, menggunakan video, kemudian ada pelatihan tatap muka tentu dengan menjaga jarak. Di sini PDSA-nya cuma 4 Bapak Ibu, tidak 5 seperti tadi siklusnya. Yang pertama yang dilakukan pada PDSA 1, para ahli dalam hal ini PPI, mikrobiologi, mengidentifikasi langkah-langkah kritis dan masalah ketika penggunaan APD. Mereka melihat beberapa referensi, beberapa video pelatihan, memilih fitur-fitur mana yang terbaik, diuji dengan dalam kelompok ahli. Itu siklus pertama. Kemudian siklus kedua, menggunakan pembelajaran dan mengembangkan pelatihan dan tes pada pertama 1 orang, meningkat ke 3 orang, dan lalu kemudian ke 5 orang. Karena kita namanya ini adalah uji ya, tes. Jadi kita boleh sampel kecil dulu gitu ya, 1 orang, kemudian meningkat 3 dan seterusnya. Siklus yang ketiga, mereka mulai menentukan elemen pelatihan apa yang dapat dimasukkan ke dalam video sebelum melakukan praktek APD. Ya, kemudian mereka uji lagi video tersebut 1, 3, 5. Kemudian mereka melakukan adaptasi dari hasil umpan balik. Dan ternyata pada PDSK yang keempat mereka mulai uji pada kelompok ya 20 orang dan mulai beradaptasi dari hasil umpan balik. Barulah diimplementasikan secara menyeluruh. Oke, itu contoh kedua Bapak Ibu, melakukan PDSA pada waktu pelatihan APD. Yang ketiga adalah bagaimana ketika melakukan komunikasi ya, dalam hal ini melakukan komunikasi triase ya, assessment pasien ya. Tujuannya adalah merancang, mengimplementasikan penilaian dan pengambilan keputusan risiko melalui telepon. Jadi maksudnya adalah kita triasenya melalui telepon, tidak tatap muka. Ya, apa yang diukur? Membandingkan keputusan ahli dan bagaimana pengalaman dari pelaksana atau staf. Apa perubahan idenya? Untuk membuat algoritma decision keputusan. Baik, di sini ada 4 contoh PDSA. Baik, PDSA pertama, bersama para ahli membuat algoritma untuk membantu staf yang tidak terlatih secara medis untuk menjawab pertanyaan tertentu. Jadi di sini pertama dibuat dulu simulasi pathway-nya gitu ya sebelum algoritmanya jadi. PDSA yang kedua, buat skenario dulu untuk simulasi ya. Jadi seolah-olah gitu ada yang nelpon, kemudian ditanyakan, diuji coba ya, adakah masalah atau pertanyaan yang di luar dari algoritma yang sudah dibuat tadi. Oke, jika ada tentunya harus diperbaharui lagi algoritma tersebut. Kemudian PDSA yang ketiga, siklus ketiga, mulailah algoritma ini diuji pada pasien yang sebenarnya. Jadi pada PDSA yang kedua baru simulasi dengan staf. Yang ketiga sudah mulai dengan pasien yang sebenarnya dan masih didampingi dengan ahlinya, gitu ya. Kemudian
Kita lihat jika beberapa masalah non algoritmenya masih tetap ada, nah keputusan untuk mengukur jumlah dari pertanyaan non algoritma itu saat uji coba itu perlu pendampingan. Nah, akhirnya disarankan bahwa penelpon adalah 1:10, membutuhkan bantuan ahli. Dan yang keempat, tes menggunakan 1 ahli dengan 8 staf non medis per shift. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin ada yang nelpon, kemudian menanyakan ada pasien dengan gejala seperti ini, maka mereka harus melihat ada algoritma, ya, dengan tentunya pendampingan dari atau bantuan dari ahlinya, ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, ada penilaian dampak perubahan mutu layanan selama masa COVID, ya, quality impact assessment, ya, adakah perubahan dampaknya? Ini dilakukan di Inggris, ya, di London. Di sini ada form assessment, ya, yang mereka buat dengan 3 inti pertanyaan. Ya, intinya adalah pertama, apakah telah terjadi perubahan? Itu pertama, ya. Kemudian apa kemungkinan dampak yang terjadi, ya, di dalam perubahan mutu layanan, ya. Kemudian mitigasi apa yang dilakukan dan apa ada alternatif yang dikembangkan, ya. Kemudian apakah hal ini dapat mempengaruhi layanan kita di masa yang akan datang, ya. Jadi assessment ini dirancang untuk menjawab 3 hal ini. Perubahan yang telah terjadi, apakah dampak dan mitigasi serta layanan alternatif, dan apakah dia bisa berdampak pada layanan di masa yang akan datang. Nah, asesmennya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu, mungkin bisa kita adopt. Jadi direktorat misalnya pelayanan medik atau apa ya, pelayanan keperawatan, ya. Terus kemudian unit misalnya IGD, rawat jalan atau rawat inap, ya, dan sebagainya. Nah, kita mulai dari yang pertama, perubahan pelayanan. Pertanyaannya adalah aspek pelayanan rutin apa yang dihentikan atau berkurang, ya. Oke, bisa dijawab di sebelahnya gitu ya. Kemudian apakah ada aspek pelayanan yang berubah? Kalau yang di atas berhenti atau berkurang. Yang kedua adalah berubah. Yang ketiga justru apakah ada yang meningkat? Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jelaskan bagaimana melakukan testing, pembelajaran, dan adaptasi di dalam melakukan perubahan. Jadi lebih kepada apa yang sudah dilakukan ketika terjadi perubahan, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kita berbicara dampak dan mitigasi. Yang pertama pertanyaannya adalah apa yang kita antisipasi sebagai dampak negatif dari perubahan ini? Apakah kita sudah melakukan? Jadi kalau kita berbicara manajemen risiko, existing control kita sudah ada atau belum, ya. Yang kedua, apa yang kita antisipasi sebagai dampak positif, ya. Kalau kita berbicara risiko, Bapak Ibu, itu ada seperti mata uang. Ya, upside bagian atas itu sebenarnya lebih ke arah peluang. Sedangkan yang bagian bawah, downside, itu lebih kepada resiko. Jadi resiko adalah suatu ketidakpastian, uncertainty yang negatif. Sehingga dampaknya di sini bisa negatif, bisa juga positif. Kemudian yang ketiga, data apa yang akan kami lacak, di mana, kemudian memantau hal ini, belajar dan beradaptasi. Dan yang keempat, bagaimana kami akan melibatkan pengguna layanan dalam memahami dampak perubahan dan membuat adaptasi yang berkelanjutan. Jadi ini pertanyaan untuk yang kedua, dampak, ya. Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari perubahan saat ini untuk bisa memperbaiki pelayanan kita di masa yang akan datang. Jadi berdasarkan perubahan yang telah dibuat, apa yang bisa kami antisipasi untuk kami pertahankan setelah kami merespon COVID ini selesai, ya, kita sudah recovery. Kemudian data apa yang diperlukan untuk kita meredesain jangka panjang, perubahan apa yang dibutuhkan untuk mendukung keterampilan infrastruktur yang diperkirakan akan dibutuhkan, dan yang terakhir bagaimana dan tingkat mana keputusan ini akan dibuat, apakah di tingkat unit, apakah naik ke di tingkat departemen atau sampai kepada tingkat direktorat, ya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan terkait dengan implementasi keselamatan pasien dan peningkatan mutu pada saat pandemi. Ya, itu mungkin